Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Dan the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Halo Transformers, welcome to Transformation Church. Kami sangat bersyukur bisa menjumpai Anda di TC Online Sunday Service hari ini. Doa kami, semoga Anda sekeluarga senantiasa hidup dalam damai sejahtera, senantiasa sehat, dan terus bertumbuh dalam menjalani Transformation Journey ini. Di bulan ini, kita masih belajar bersama-sama dalam tema Rest in Peace. Saya percaya minggu lalu kita sudah diberkati dan diingatkan pentingnya rest dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kami percaya tema yang luar biasa ini akan memberikan insight yang mendorong pertumbuhan iman dan kedewasaan kita juga. Dan sekarang, mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan bersama-sama dan menerima kebenaran firman Tuhan. Happy Sunday Transformers. Mari hari ini sama-sama kita memuji Tuhan kita, sebab Dialah gunung batu dan keselamatan bagi setiap kita. Amin. Woo. Mari nyatakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa
Sebab kami percaya Tuhan, Engkaulah keselamatan bagi setiap kami. Dan hari ini kami mau nyatakan dengan iman kami, walau badai menerpa kami Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Kami percaya Tuhan, semesta alam akan memuja, sebab Engkau adalah Allah bagi setiap kami Tuhan. Engkaulah alasan kami Tuhan, untuk kami boleh bertahan sampai hari ini. Dan kami tahu semua karena kasih-Mu yang nyata bagi setiap kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
hadir Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau Allah yang mengasihi setiap kami Tuhan. Kami mau terus merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami mau terus rasakan indahnya hadirat-Mu di tengah-tengah setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau nyatakan, kami mau terus menyembah Engkau. Mari nyatakan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mau terus tinggal diam Tuhan di dalam hadirat-Mu, sebab di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami tahu ada sukacita yang melimpah bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab pimpinan-Mu yang sempurna atas setiap hidup kami, yang kami boleh rasakan setiap hari Tuhan. Dan hari ini kami percaya, dan kami mau terus nyatakan Engkaulah pribadi yang mengasihi setiap kami, pribadi yang hari ini sampai selama-lamanya Tuhan akan menjadi pusat bagi setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Halo Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Kita ada di bulan Oktober masih dengan tema Rest in Peace. Banyak dari Transformers, teman-teman yang menyaksikan ini pertama kali cukup kaget dengan temanya. Kenapa Rest in Peace? Karena ini adalah kata yang biasanya digunakan ketika menyebutkan seseorang yang baru saja meninggal dunia. Tapi di sisi lain itulah ironisnya. Kalau Anda dan saya hanya bisa rest in peace, beristirahat dalam damai justru ketika kita sudah meninggal dunia bertemu dengan Tuhan, maka bukankah itu sesuatu yang seharusnya? Tidak demikian. Kita dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Yesus, saya percaya Tuhan menyediakan buat kita semua
rest ketika kita masih berjalan dan menjalani hidup kita di dunia ini. Itu sebabnya tema ini mengajar kita bagaimana kita finding rest di dalam Tuhan, menemukan ketenangan, damai sejahtera yang sejati, dan bahkan istirahat yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Nah, melanjutkan dari tema Oktober ini, di minggu yang ketiga ini, kita belajar dengan sebuah tema yang saya beri judul Practicing the Pause, atau melatih mempraktekkan sebuah hal yang saya sebut dengan pause. Kalau kita menonton sebuah film ataupun bermain sebuah game, biasanya ada satu tombol dengan tanda 2 garis yang sejajar secara vertikal, itu yang berarti pause atau diam sejenak atau tidak bergerak sejenak. Sampai tombol play ditekan kembali, maka kemudian barulah yang tadinya diam itu kemudian lanjut lagi. Jadi lewat topik hari ini saya mau mengajak kita semua untuk mengerti bahwa penting buat kita untuk mempraktekkan momen pause seperti itu dalam kehidupan kita juga. Nah, salah satu tokoh yang seringkali identik dengan istirahat, bahkan berlebihan, istirahat yang berlebihan adalah Garfield. Dan ada satu statement yang menarik, yang joke juga ya. Garfield katakan bahwa all I do is eat and sleep, eat and sleep, eat and sleep. There must be more to a cat's life than that, but I hope not. Apa yang aku lakukan adalah makan dan tidur, makan dan tidur, makan dan tidur. Harusnya ada lagi di dalam kehidupan seekor kucing lebih daripada sekedar makan dan tidur. Tapi saya harap tidak. Nah, tentunya ini sebuah joke atau sebuah candaan yang ekstrim bahwa seolah-olah hidup kita ini hanya tentang makan dan tidur. Tetapi di sisi lain, biarlah ini menjadi sebuah reminder buat kita semua bahwa makan dan tidur atau beristirahat memang bagian yang penting dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita justru mengambil ekstrim satunya. Tidak ada waktu sama sekali untuk beristirahat. Nah, ada sebuah statement atau quotes yang saya temukan yang tulisannya bunyinya begini. When in doubt, pause. When angry, pause. When tired, pause. When stressed, pause. And when you pause, pray. Ketika kamu ada dalam keraguan, berhentilah. Ketika marah, berhentilah. Ketika keletihan, berhentilah. Ketika tertekan, berhentilah. Dan ketika engkau berhenti, berdoalah. Dan saya rasa ini sebuah hal yang menarik untuk kita bahas dan pelajari sama-sama hari ini lewat tema Practicing the Pause, supaya kita belajar. Karena seringkali practicing the pause ini justru adalah sesuatu yang kita lupa untuk lakukan. Kita terlalu cepat bereaksi, mengambil tindakan, melakukan sesuatu, begitu cepat mengambil kesimpulan dan merasa bahwa saya harus lakukan hari ini juga, sekarang juga. Dan menjadi panik bahkan ketika kita belum mengetahui duduk perkara atau masalah sebenarnya. Kita ini orang-orang yang cenderung reaktif. Dan ini semua saya rasa bukan hanya kepada 1-2 orang, tapi kita semua cukup merasa relevan dan relate dengan apa yang baru saja saya sampaikan. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman semua bahwa practicing the pause makes truly a difference. It allows us to take the time to stay calm and be able to talk to God. Mempraktekkan pause ini itu akan membuat sebuah perbedaan yang signifikan dalam kehidupan kita. Itu akan memberikan kita sebuah ruang atau waktu untuk bisa tetap tenang sehingga kita bisa berbicara dan berkomunikasi dengan Tuhan. Dan ini menurut saya sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan ketika kita melakukan ini dalam kehidupan kita, sebenarnya kita sedang menghidupi apa yang firman Tuhan ingatkan kepada kita di dalam Psalm 46 verse 10, Mazmur pasal 56 ayat yang ke-10 dalam terjemahan Amplified menuliskan, "Be still and know, recognize, understand that I am God." Tenanglah, diamlah, dan ketahuilah, kenalilah, pahamilah bahwa akulah Tuhan. Ya. Jadi kita bisa tenang dan diam, mengambil langkah pause dalam hidup kita ketika kita mengenal, memahami, dan mengenali bahwa kita memiliki Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, poin pertama yang saya mau kita semua pelajari hari ini adalah when in doubt,
Pause. Ketika kita ragu dalam keraguan atau sedang bimbang, ambillah momen pause itu atau berhentilah sejenak. Nah, ketika kita mulai kehilangan iman atau iman kita menjadi tidak lagi kokoh seperti sebelumnya, ini adalah momen-momen yang krusial untuk kita segera berkomunikasi dengan Tuhan. Banyak dari kita ketika kita mulai bimbang, kita diam. Padahal momen terbaik ketika kita bimbang adalah atau bingung, ragu adalah kita datang dan berdoa kepada Tuhan. Membaca firman Tuhan. Itulah bentuk komunikasi yang kita bisa lakukan dengan Tuhan. Bahkan menyembah Tuhan. Berdoalah buat kita bisa menerima sebuah peneguhan, keyakinan, damai sejahtera. Sehingga ini semua Tuhan akan berikan kepada kita. Karena ketika kita dalam situasi seperti ini, hal yang penting yang kita perlu ingat adalah seperti yang ditulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Plans to prosper you, plans to give you hope and a future. Rancangan damai sejahtera, rancangan yang memberikan kepada kita masa depan dan pengharapan. Jadi ketika kita dalam keraguan, momen pause itu menjadi momen sejenak untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita dan percaya bahwa apa yang Dia rencanakan itu adalah sempurna. He has a perfect plan that is always for our good, whether we believe it at the time or not. Bahwa rancangan yang Dia miliki adalah rancangan yang sempurna untuk mendatangkan kebaikan. Dan itu tidak tergantung pada kita percaya atau tidak. Itu sudah Tuhan sediakan buat setiap kita. Poin yang kedua yang saya mau bagikan buat kita semua adalah when angry, pause. Nah, ketika kita sedang marah, berhentilah sejenak. Mungkin ini adalah salah satu hal atau nasihat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena seringkali ketika kita marah, sangatlah mudah buat kita itu bereaksi tanpa berpikir lebih jauh. Makanya ada satu hal penting yang kita perlu pahami. When we are angry, take a deep breath, stop and give yourself a chance to calm down. Ketika kita marah, ambil nafas dalam-dalam, ambil momen pause ini, berhenti dan kemudian biarkan kita itu menjadi tenang. Jadi jangan bereaksi, jangan membuat keputusan-keputusan yang emosional ketika kita marah. Kita harus punya pikiran yang jernih, tenang, dan dalam kendali penuh ketika kita menghadapi situasi yang sulit atau bahkan orang-orang yang sulit. Tentu ini bukan hal yang mudah, ini perlu latihan. Makanya judul khotbah ini adalah practicing the pause. Ini adalah hal yang perlu dilatih. Ada kalanya mungkin kita bereaksi salah, kita berespon salah, tapi itu membuat kita terus belajar. Semakin hari, semakin baik. Setiap kali ada challenge, kita berespon dengan lebih benar. Tidak ada satupun orang yang bisa mengambil keputusan dalam kondisi yang kalut, dalam kondisi yang emosional. Dan kecenderungannya biasanya itu adalah keputusan yang salah. Makanya Yakobus 1 ayat 19-20 mengingatkan kepada kita. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bukan berarti kita nggak bisa marah atau tidak boleh marah. Tetapi jangan buru-buru, jangan terlalu cepat. Apa-apa jangan marah duluan. Tetapi firman Tuhan mengajar kita untuk lambat untuk marah. Dan Efesus 4 ayat 26-27 menjadi sebuah pengingat lanjutannya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Dengan kata lain, kita bisa saja marah, tapi jangan marah itu kemudian menjadi menguasai diri kita dan kemudian kita menjadi berbuat dosa. Di dalam Mazmur 37 ayat 9 dikatakan momen pause ini, berhentilah marah. Artinya marah jangan berlarut-larut dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah itu hanya membawa kepada kejahatan. Karena kemarahan yang terus-menerus bahkan berlebihan dan terus kita ibaratnya beri makan emosi ini, maka kita akan menjadi orang yang kemudian akan memikirkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Dan ujungnya kalau kita nggak bisa menguasai dan mengambil waktu untuk tenang, apa yang menjadi pikiran dan ide itu kemudian kita lakukan. Berapa baik dari kita seringkali kita menyadari kalau kita baru marah, konflik dengan seseorang, entahkah itu dengan pasanganmu, dengan orang tuamu, anakmu, atau siapapun. Lalu kemudian kita diam,
sejenak, biasanya yang muncul secara respon otomatis adalah mulai ada muncul pikiran-pikiran tuh. Pikiran-pikiran yang buruk, yang jahat, pikiran-pikiran dengan statement-statement, awas ya, coba kamu nanti kalau saya nggak ada. Atau, aduh, saya akan merencanakan akan begini. Seringkali pikiran-pikiran itu muncul. Dan itu mungkin bukan datang dari diri kita, tapi itu sesuatu yang kemudian menjadi temptation atau godaan untuk kita kemudian terus renungkan. Nah, di momen-momen seperti itu penting buat kita untuk pause. Untuk datang kepada Tuhan, untuk berhenti, untuk tenang. Dan jangan izinkan emosi kita tuh mengambil alih sehingga kemudian kita menyesali apa yang kita katakan atau apa yang kita putuskan dalam momen seperti itu. Oke, saudara, saya percaya ini menjadi sebuah pengingat buat kita semua. Poin yang ketiga adalah when tired, pause. Ketika kita sedang kelelahan, berhentilah sejenak juga. Mari jujur, saudara semua, bahwa seringkali kita ini bisa kelelahan. Kita seringkali bisa jadi karena menghabiskan waktu dan aktivitas sepanjang hari. Mungkin ada momen-momen di mana kita begitu sibuk, ada deadline yang harus dikejar, ada banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan, tanggung jawab di berbagai bidang. Sehingga kita perlu sekali untuk memahami, ada momen dalam hidup kita itu untuk kita berhenti sejenak. Diam, duduk, mungkin minum kopi, mungkin minum air mineral dingin, mungkin minum teh. Untuk menenangkan kita, soothing our heart, supaya kita belajar untuk tidak larut dalam kelelahan kita. Karena waktu kita kelelahan, kita kehilangan energi, kehilangan kesegaran kita untuk bahkan menjadi produktif. Dengar baik-baik, saudara, take a break from what you are doing and spend a few minutes with God when you are feeling overwhelmed. Ini menjadi penting, ya. Waktu kita sambil minum kopi, minum teh itu, mari kita datang kepada Tuhan, berdoa, Tuhan, aku serahkan semua dalam Tuhan. Aku percaya Engkau menyegarkan jiwaku. Hal-hal yang kadang-kadang kelihatannya sepele dan waktunya sejenak, tapi itu bisa sungguh-sungguh membuat sebuah perbedaan dalam hidup kita. Ketika kita di kantor, ketika kita ada di jalan kemacetan beberapa hari yang lalu, salah seorang teman saya menghabiskan waktu dari Jakarta Selatan ke arah Tangerang, hampir 4 jam lamanya di sepanjang perjalanan karena hujan, banjir di mana-mana. Nah, dalam momen-momen seperti itu, mari kita mengambil sebuah momen untuk, saya tahu ini pasti hal yang melelahkan, hal yang bete sekali. Tapi biarlah dalam momen ini kita nggak mengizinkan kelelahan kita itu mengambil alih. Tapi seperti yang tadi kita sudah baca sama-sama dalam Mazmur 46 ayat 10, be still and know that I am God. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Dan ingat, teman-teman semua, dalam tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatan kita. Yesaya 30 ayat 15. Jadi dalam momen-momen di mana kita mulai kelelahan, mulai exhausted, kita belajar untuk mengambil momen tenang. Diam, mungkin nikmati teh atau air putih dingin atau kopi tadi sambil berdoa datang kepada Tuhan. Tarik nafas dalam-dalam dan kemudian baru setelah itu kita lanjut kembali. Tidak ada salahnya untuk kita mengambil pause, bahkan ketika kita dalam sebuah deadline yang ketat. Justru mungkin karena pause itulah kita bisa jadi lebih efektif dan produktif. Yang keempat, dan sekaligus poin yang terakhir adalah when stress, pause. Ketika kita dalam tekanan, tertekan, berhentilah sejenak. Karena stress dan anxiety, sekarang ini kita banyak mendengar orang anxious, anxiety gitu ya. Dan ketika itu mengambil alih pikiran-pikiran kita, itu bisa benar-benar membuat kita kayak kehabisan akal. Kita nggak tahu, kita nggak bisa ngomong, seolah-olah, apalagi ada istilah yang banyak orang katakan panic attack. Seperti kita kayaknya begitu cemas, begitu khawatir, dan kita seolah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, dengar baik-baik, ketika Anda menjadi stres, when you become stressed and worried, you need to pause and immediately start counting your blessings. Tidak ada obat yang lebih mujarab selain kita bersyukur dan mengingat semua hal-hal yang baik, berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita yang sudah kita alami. Waktu kita mulai khawatir tentang masa depan kita, khawatir tentang apa yang sedang kita alami, khawatir apakah ada jalan keluar dalam kehidupan kita, kita seolah-olah terpojok, buntu. Di momen itu coba kita renungkan, ambil momen baik-baik sejenak untuk berpikir, bukankah saya ada hari ini? Kalau saya melihat ke belakang, Tuhan melakukan ini dan itu, dan saya harus mengakui
bahwa dalam momen-momen dalam hidup saya, Tuhan ada di sana. Ketika hampir-hampir saya nggak tahu bagaimana saya melakukan, Tuhan datang lewat sebuah jawaban doa, lewat seseorang, lewat hal-hal yang ajaib dalam hidup saya. Dan itu ketika kita mengingat hal-hal seperti itu, kita akan mulai tenang kembali dan kembali percaya bahwa Tuhan masih ada, Tuhan akan terus ada, dan Dia yang menyertai hidup kita. Bukankah Dia yang berkata, seperti yang minggu-minggu ini kita sudah dengar, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Jadi ketika kita dalam momen-momen pause kita, ingatlah ayat ini. Kita bisa datang kepada Tuhan dan Dia memberikan kepada kita istirahat, ketenangan, damai sejahtera. Dan Tuhan berjanji waktu kita datang kepada Dia, apapun situasinya. Tidak pernah ayat itu mengatakan bahwa dalam situasi yang mudah atau dalam situasi tertentu. Tidak. Tapi in every situation, in every circumstances, dalam setiap keadaan, apapun tantangan yang kita hadapi, kita selalu bisa datang kepada Dia. Dan Dia akan selalu memberikan kepada kita kelegaan, ketenangan, damai sejahtera, istirahat yang kita butuhkan. Bukankah itu sebuah janji yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada kita? Jadi mari mulai hari ini, saudara belajar mempraktekkan momen pause dalam hidup kita. Kita tahu kita bisa finding rest in God. Dan apapun yang kita akan alami dan masih alami ke depan, entahkah itu kita ragu, marah, khawatir, cemas, ataupun tertekan dan kelelahan, kita tahu kita selalu bisa menemukan the true rest, ketenangan yang sejati, damai sejahtera yang sejati, istirahat yang sejati itu di dalam Tuhan. Saya berdoa lewat apa yang kita sama-sama pelajari hari ini, hal-hal yang sederhana tetapi menjadi sebuah pengingat buat kita untuk kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Entahkah itu di tengah-tengah keluarga kita, entahkah itu dalam pekerjaan usaha kita, dalam aktivitas kita, apapun yang sedang kita kerjakan. Biarlah kita selalu mengingat bahwa Tuhan ada di sana buat kita semua. Saudara, berapa banyak dari kita yang hari ini mengambil komitmen untuk berkata, Tuhan, aku mau serahkan hidupku kepadamu, aku mau percaya bahwa Engkau yang memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Dan aku mau serahkan semua dalam tangan-Mu. Mari mulai hari ini ambil momen ini untuk mengambil komitmen Tuhan. Aku berdoa, kalaupun ada sebuah situasi yang akan aku hadapi ke depan, aku percaya Tuhan ada bersama dengan aku. Dan aku akan mengambil momen-momen yang penting itu untuk datang kepada Tuhan. Aku tahu ketika aku datang kepada Tuhan dan menyerahkan dan membawa semua kemarahan, kekhawatiran, ketakutan, kelelahan, tekanan-tekanan yang aku alami, tantangan yang aku alami dalam hidup ini. Aku tahu di dalam Tuhan aku akan menemukan ketenangan. Hari ini mari bawa dan serahkan itu kepada Tuhan. Dan dalam momen yang singkat dan saat ini, hari aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, biar Engkau memberikan damai sejahtera, memberikan ketenangan. Ketika anak-anakmu datang, dimanapun mereka berada sekarang, membawa semua kondisi tantangan yang mereka alami, pergumulan mereka alami, dan mereka menyerahkan semua kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan. Kami tahu saat ini juga Tuhan yang Kau memberikan dan melimpahkan damai sejahtera, ketenangan, kekuatan, sehingga mereka bisa menemukan finding rest itu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hari ini biarlah damai sejahtera itu terus memenuhi hati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dan buat Anda yang hari ini mendengar dan berkata, tetapi bagaimana saya bisa menemukan ketenangan dalam Dia? Sedangkan saya sendiri belum memiliki sebuah hubungan yang personal dengan pribadi yang namanya Yesus tadi. Nah, hari ini saudara ada sebuah opportunity yang luar biasa yang saya ingin berikan kepada Anda semua. Kalau hari ini engkau tahu engkau membutuhkan Tuhan, bolehkah hari ini ikuti saya berdoa dan katakan, Tuhan Yesus, aku tahu aku membutuhkan Tuhan. Aku bertobat dari semua jalanku sendiri dan aku berbalik kepada Tuhan. Aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni dan menebus hidup saya. Mulai hari ini aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Tuhan yang memimpin dan menuntun langkah hidupku. Mulai hari ini sampai seterusnya di dalam nama Yesus. Buat Anda yang baru saja berdoa demikian, congratulations buat sebuah awal yang baru, new beginnings dalam perjalananmu
untuk mengikuti Tuhan. Ini yang sering kali kita sebut dengan sebuah transformational journey atau transformation journey di dalam Tuhan. Percayalah bahwa mulai hari ini ada hal-hal yang luar biasa yang kau akan alami. Setiap kali engkau mengalami tantangan apapun, datang kepada Dia. Sebab Dia yang memberikan kepadamu kelegaan dan ketenangan. Tantangan masih akan tetap ada, persoalan masih akan kau hadapi. Tapi engkau tahu, kau gak menghadapinya sendirian. Dan ada kasih karunia Tuhan yang akan menguatkan dan memampukan kau untuk melewati semua tantangan itu bersama dengan Dia dan keluar sebagai pemenang. Kami percaya Tuhan, setiap pribadi yang sudah menerima Engkau akan melihat ada sebuah transformasi dalam hidup mereka dan mereka akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan hanya di dalam nama Yesus biar kita percaya menerima firman Tuhan ini dan kita mau sama-sama melakukannya dengan setia. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Thank you Pastor Bambang buat pengajaran firman Tuhan hari ini yang saya percaya sudah membangun dan memberkati kita semua. Kita diingatkan untuk belajar mempraktekkan pause ketika menghadapi dan mengalami situasi-situasi yang challenging dalam kehidupan kita. Disitulah kita akan belajar untuk tetap berespon benar. Anda bisa membagikan link TC Online Sunday Service hari ini kepada keluarga dan teman sehingga mereka juga boleh diberkati. Anda juga bisa memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, Onsite Sunday Service diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi di Alam Sutra. TC Kids Service juga diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Sekarang, sebelum kita mengakhiri TC Online Sunday Service hari ini, mari kita sekali lagi memuji dan menyembah Tuhan kita bersama-sama. Puji Tuhan, saudara, kita sudah diberkati, dikuatkan lewat ibadah online pada hari ini. Semua kita sudah diajar dan diingatkan betapa pentingnya untuk kita mempraktekkan post moment. Lewat penyembahan tadi kita juga mengambil waktu untuk datang kepada Tuhan. Dan kita percaya, saudara, setiap orang yang datang kepada Tuhan dan membawa segenap hatinya, Tuhan datang menjawab doanya, bahkan memberikan kepada kita kelegaan. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah online kita hari ini, mari datang kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Dia, dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan pertolongan penyertaan damai sejahtera yang dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini
Bahkan dalam situasi-situasi yang menantang sekali dalam hidup kita, kita tahu dan percaya Dia bersama dengan kita. Dan hanya di dalam nama Yesus, biasa kita percaya sudah menerima berkat, tuntunan, penyertaan Tuhan mulai hari ini bahkan seterusnya. Di dalam nama Yesus kita sama-sama katakan, amin. Happy Sunday, God bless you.